Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lover, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, akan coba kami jelaskan ya. Ini banyak banget yang nanya, kenapa Persib main di kandang duluan, kenapa nggak main di Madura duluan? Lah, apa bedanya? Kan sama aja toh. Oh, kalian mikirnya kalau away duluan pasti juaranya di Bandung gitu. Emang yakin Persib bisa juara? Emang mau LIB biarin Persib juara? Kan yang jadi masalah itu LIB-nya. Apakah LIB-nya mau Persib juara atau enggak? Ya kalau LIB-nya mau Persib juara, kasih wasit yang bagus. Tapi kalau LIB nggak mau Persib jadi juara, pasti ngasih wasit yang bobrok. Kan itu yang jadi permasalahannya. Tapi nggak apa-apa deh, akan kami jelaskan kenapa Persib main home duluan ya. Sebenarnya ini final yang aneh juga sih. Ada final tapi dua leg gitu kan agak-agak aneh gitu. Tapi ya udahlah, namanya juga Liga Dagelan ya, semuanya serba dagelan. Tapi kenapa Persib ini main home duluan, kenapa nggak away duluan? Jawabannya simple, karena di semifinal Persib ini main away duluan, sementara Madura di semifinal main home duluan. Jadi kata LIB sih biar adil, yang tadinya di semifinal home duluan jadi away duluan, yang tadinya di semifinal away duluan sekarang gantian jadi home duluan gitu ya. Oke, ini juga akan kami jelaskan buat yang nanya kemarin, Bang, kok Indonesia ini PSSI-nya pakai ketua umum sih? Apa bedanya Bang ketua umum sama presiden? Oke, ini wajar ya kalau banyak yang belum tahu. Padahal sebenarnya kami udah pernah jelasin ini antara perbedaan itu ketua umum dengan presiden ya. Emang sih kalau dipikir-pikir di dunia ini ya, sebuah federasi sepak bola itu cuma Indonesia aja yang dipimpin oleh ketua umum. Di belahan dunia manapun semuanya dipimpin oleh presiden. Nah, kita akan kembali jelaskan apa bedanya ketua umum dengan presiden. Sebenarnya antara ketua umum dan presiden itu sama aja sih, sama-sama pemimpin tertinggi sebuah organisasi. Cuma bedanya antara presiden dan ketua umum itu beda dari segi organisasi aja. Kalau ketua umum ini biasanya organisasinya lebih milik bersama, sementara presiden ini organisasinya milik perorangan ataupun individual alias saham lah, alias lebih ke bisnis lah. Lalu kenapa PSSI pakai sistem ketua umum? Ya wajar, sebab PSSI ini kan dibentuk sama 7 tim. Nah 7 tim ini kan bersatu nih ngebangun atau ngebentuk sebuah lembaga yang namanya PSSI. Dan ditunjuklah satu orang buat jadi perwakilan. Nah makanya disebutnya ketua umum. Karena PSSI itu bukan milik pribadi, bukan milik saham ataupun bisnis ya, tapi milik 7 klub ini yang dititipin nih ke ketua umumnya. Kan kalian udah sama-sama tahu lah, PSSI ini dibentuk oleh 7 klub, yakni Persija, Persib, Persisolo, Persebaya, PSIM, PPSM, dan PSM Magelang. Nah 7 klub ini kan nggak mungkin dong punya ketua masing-masing. Nah makanya dibentuklah yang namanya PSSI. Dan ditunjuklah sebagai ketua PSSI siapa nih gitu, buat ngewakilin kita nih 7 klub ini. Akhirnya tunjuklah satu orang disebutnya ketua umum, karena mereka ketua dari 7 klub ini. Nah berarti klub-klub lain yang masuk di anggota PSSI itu semuanya adalah di bawah anggota 7 klub ini loh ya, alias mereka ini harus hormat sama 7 klub ini, sebab kalau nggak ada 7 klub ini ya PSSI nggak pernah ada. Meskipun faktanya ya dari zaman baheula ketua umum PSSI ini selalu zolim sama para pendiri PSSI. Jadi para klub pendiri PSSI ini seolah nggak dipedulikan sama ketua umum PSSI, padahal ketum PSSI itu harus ngasih laporan pada 7 klub ini loh. Sebab ya tanpa 7 klub ini PSSI nggak pernah ada. Tapi ya ini kebalik lah zaman sekarang. PSSI seolah menguasai segalanya, padahal dia ini dititipin jabatan sama 7 klub ini gitu loh. Sementara presiden itu biasanya pimpinan sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah perusahaan, sebuah negara, ataupun sebuah klub bola. Kenapa demikian? Sebab presiden ini lebih ke organisasi yang bersifat bisnis ya, baik negara maupun klub semua juga bisnis ya. Dan biasanya seorang presiden ini memiliki saham di organisasi tersebut. Nah beda dengan ketua umum. Ketua umum itu nggak punya saham di PSSI, tapi dia ini
cuma menjalankan amanat aja kalau ketua umum. Kalau presiden beda, presiden ini biasanya punya saham ya, punya saham di klub ataupun punya saham di organisasi. Nah itu bedanya. Jadi udah paham ya perbedaan antara ketua umum dengan presiden. Ini sama-sama pemegang kekuatan tertinggi di sebuah organisasi, tapi beda makna ya. Oke, intermezzo dikit ya. Ini ada video yang cukup lucu sih menurut kami. Jadi ini ada seorang konten kreator asal Malaysia yang diminta mengomentari soal Bung Toel. Jadi intinya ini orang tuh diminta sama netizen Indonesia buat ngambil Bung Toel nih ke Malaysia nih. Entah itu jadi pengamat bola, entah itu jadi pelatih dan lain-lain ya. Awalnya nih orang nggak tahu Toel ini siapa gitu. Tapi setelah tahu reaksinya malah lucu juga. Nih lah videonya, lihat, simak dengan baik-baik ya. Dalam video tersebut, ramai gila orang-orang Indonesia komen Bung Toel, Bung Toel, Bung Toel. Ada yang kata, abang ambillah Bung Toel ni ke Malaysia, lantiklah Bung Toel ni jadi coach Malaysia. Pada asalnya, aku ingatkan, diorang borak pasal towel tau, pasal tuala ke ni kan. Rupa-rupanya, Bung Toel ni nama orang. Jadi, orang Indonesia meminta orang Malaysia untuk mengambil Bung Toel sebagai coach, sebagai trainer ataupun sebagai pandit. Okey, jadi aku telah pun berbincang dengan rakyat-rakyat Malaysia yang lain pasal benda ni, dan kami sebulat suara telah membuat keputusan untuk tidak menerima Bung Toel ni. Tak ada chance lah bro. Bung Toel simpan sana, simpan dekat negara Indonesia, jangan bawa ke Malaysia. Sebab apa? Tim Malaysia ni dah cukup serabut dah cukup teruk dah cukup hauk dah. Pemain-pemain hauk, coach tak tahu apa idea dia, stadium padang buruk, apa lagi, komentator pun tak apa-apa. Jadi kita dah cukup teruk dah cukup serabut dah. Tak payahlah kita nak tambah orang lagi macam Bung Toel ni yang boleh menyerabutkan lagi keadaan. Tak payah. Simpanlah Bung Toel ni, duduk diam-diam. Lucu ya, berarti bukan netizen kita aja loh ya, netizen luar pun sama. Kalau lihat orang yang kayak gini bilangnya bukan pengamat tapi perusak. Dari Persebaya, ini mengejutkan sih buat kami. Harian This Way justru memberitakan jika Persebaya ini udah down deal nih dengan gelandang Madura United Francisco Rivera, serta winger Madura United Malik Rizaldi dan Koko Ari. Inilah yang kami maksud ya. Meskipun sebelumnya Rivera ini dikatakan udah perpanjang kontrak di Madura United, tapi kan belum pernah diumumkan sama Madura United. Makanya sebelum ada pengumuman resmi dari pihak klub, semuanya masih bisa berubah, dan ini terbukti. Kalaupun harian This Way ini mengatakan Rivera ini udah deal ke Persebaya, ya tinggal tunggu aja peresmiannya di akun resminya Persebaya. Sebab yang namanya down deal, rumor, semuanya itu masih bisa berubah. Inilah contohnya. Ya sama dengan harian This Way ini juga, meskipun harian This Way ini salah satu harian yang paling terpercaya di dunia. Bahkan 90% ucapan atau tulisan harian This Way ini jadi kenyataan, tapi kan kita belum bisa memastikan ini sebelum ada pengumuman dari pihak Persebaya. Nah, seandainya benar Francisco Rivera ini ke Persebaya, berarti udah 4 ya pemain asing Persebaya sementara ini, yakni ada Bruno Moreira, Flavio Silva, Gelson Costa, dan Francisco Rivera. Sebenarnya ini udah cukup sih. Jadi tinggal tunggu nih regulasinya aja, 6 atau 8 nih pemain asing. Kalau 6 ya tinggal cari 2 lagi yang kemungkinan itu adalah posisinya back tengah ya. Ya mungkin bisa Dusan atau Yan Victor gitu kan. Tapi kalau 8 pemain asing slotnya ya, berarti hitungannya 2 back, 1 gelandang, dan 1 striker. Ya udah cukup bagi Paul Munster. Nah, dengan masuknya Francisco Rivera, Malik Rizaldi, dan Koko Ari dari Madura United, ini artinya Persib di final Championship Series akan melawan 2 klub, yakni Madura dan Persebaya. Sebab para bonek pasti akan lebih mendukung Madura United, sebab di Madura ada pemain Persebaya. Cuma yang mungkin jadi pertanyaan kalian adalah kenapa Madura United cuci gudang? Karena kan Madura ini kan masih lolos ke AFC dan berpeluang jadi juara musim ini. Kenapa kok para pemain ini malah dilepasin? Apa karena Madura ini kesulitan ekonomi terus akhirnya ngejualin pemainnya? Pasti kalian mikir gitu kan?
Padahal bukan cuma soal kesulitan keuangan sih, tapi emang pada dasarnya ya, tim-tim yang lagi naik daun itu para pemainnya pasti jadi incaran klub-klub lain. Jangankan Madura, Persib aja 60% pemainnya udah ditawar klub lain tuh. Nah, yang terbaru masih dari Madura juga nih. Ada nama Hugo Gomez alias Jaja yang kabarnya udah 99% deal ke Dewa United. Oke, sekalian aja ya kita akan bedah seperti apa sih kekuatan Dewa United akhir-akhir ini dan siapa aja pemain yang udah masuk ke tim asal Tangerang Selatan ini sejauh ini ya. Catat ya, ini semua masih sebatas don deal alias kesepakatan aja. Yang pertama ada Mario Londok, kiper dari PSBS. Yang kedua ada Arif Satria, bek dari Rans. Yang ketiga ada Abdul Aziz, gelandang dari Persib dengan status pinjaman. Yang keempat ada Ezra Walian, striker dari Persib. Yang kelima Taisei Marukawa, winger dari PSIS. Yang keenam Hugo Gomez, gelandang dari Madura United. Baru 6 ya yang sejauh ini pantauan kami udah setuju alias sepakat alias don deal dengan Dewa United. Ya soal jadi atau enggaknya nanti ya tergantung pengumumannya aja. Kalau memang jadi ya diumumin, kalau nggak jadi pasti nggak diumumin sama pihak Dewa United. Dari Persija Jakarta, teka-teki kemana akan berlabuhnya Rizky Ridho ini sudah sedikit terjawab ya. Dilansir dari Harian Surya, bek berusia 22 tahun ini tuh mengatakan bahwa nasibnya ini belum tahu nih. Sebab Ridho ini kan masih ada kontrak 2 tahun lagi di Persija. Dan ada klub lain juga yang kabarnya lagi coba nego sama dia. Nah ini pernyataan Ridho yang kami lansir dari Harian Surya ya. Masih ada omongan dari Persija, saya ada kontrak 3 tahun, masih ada negosiasi dengan yang lainnya, ya ditunggu aja, itu kata Ridho. Jadi maksudnya adalah dari Persebaya emang udah ada omongan ya, cuma pihak Persijanya belum mau melepas. Dan dia bilang ada negosiasi dengan klub lain juga, yang artinya Persija ini cuma mau melepas Ridho kalau ada klub yang mau nebus kontrak Ridho. Jadi untuk Ridho ini ya solusinya cuma 2 atau mungkin statusnya ya cuma 2. Yang pertama, kalau Persija lolos dari hukuman ya bisa jual beli pemain dan Ridho pun mungkin kemungkinan ya bisa dibeli oleh tim lain. Yang kedua, kalau Persija nggak lolos hukuman ya Ridho sampai habis kontrak akan di Persija. Ya gitu aja. Dari PSM Makassar, winger asal Jepang milik PSM Makassar Kenzo Namu lagi jadi buruan sejumlah klub Liga 1. Meskipun pihak PSM mengatakan tak akan menjual Kenzo, tapi di tengah kesulitannya keuangannya PSM, andai bisa menjual Kenzo dengan harga tinggi, ini akan jadi keuntungan tersendiri bagi PSM Makassar. Nah, Kenzo ini diburu tim-tim Liga 1. Selain emang Kenzo ini performanya apik musim lalu, tapi juga lantaran adanya rencana 8 pemain asing dan salah satunya pakai slot Asia dan ASEAN. Jadi posisi Kenzo yang pemain Jepang bisa jadi slot Asia klub-klub Liga 1. Lalu ada tim mana aja nih yang udah ajukan tawaran dan berapa persentasenya buat bisa ngedapatin Kenzo Nambu? Ada Madura United, persentasenya 50%. Ada Bali United, persentasenya peluangnya ya 50%. Ada Dewa United juga, persentasenya peluangnya 35%. Ada Persib Bandung, persentase atau peluangnya 35% juga. Ada Arema FC, persentase peluangnya itu 40%. Ada Persik Kediri, itu persentase peluangnya 30%. Dan Semen Padang, persentase peluangnya 35%. Dan kemungkinan akan terus bertambah tim-tim yang meminati Kenzo Nambu. Meskipun harganya 4,78 miliar, tapi karena kontraknya akan habis di Juni 2024 ini, maka klub-klub Liga 1 akan berebut mendapatkan Kenzo, sebab akan mendapatkan pemain Jepang ini dengan secara cuma-cuma. Dan kami pastikan berita ini masih sebatas rumor loh ya.